Hai Church, welcome home. Selamat datang di ibadah online GGIC Digital Church. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap kabar Anda hari ini sangat dahsyat dan luar biasa. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GGIC Digital Church. Biar kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat untuk Anda semuanya. Di bulan November ini, pelayanan akan diadakan secara kolaborasi. Terima kasih untuk teman-teman dari Kudus yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berharap setiap beat, alunan musik, pujian, dan penyembahan bisa membawa saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh anak-anak muda yang diurapi oleh Tuhan, yang akan membangkitkan iman Anda, yang akan membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan, dan membawa Anda untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari, siapkan hati Anda, buka hati Anda selebar-lebarnya untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah di GGIC Digital Church. Shalom. Hai Church, welcome to GGIC Digital Church. Mari kita pada hari ini, kita mau memuji dan menyembah Dia. Mari kita datang dengan satu alasan, dengan satu tujuan untuk meninggikan nama-Nya. Tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Hanya Dia yang berkuasa, hanya Dia yang terbesar dan termulia. Mari kita sama-sama katakan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus.
katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, kami agungkan namamu. Pembebas segala belenggu, hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu akan Dia, dengan hati yang tulus. Mari kita datang untuk memuliakan nama-Nya. Inilah rinduku kepadamu.
dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom, jemaat JJIC Digital Church. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau menyertai kami, biarlah kami dapat mengerti untuk firman disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema yang cukup menarik yang saya dapatkan ketika saya membuat firman ini dan juga ketika saya sedang bermain sosial media. Saya memberikan tema hari ini yaitu November, atau ini sebuah plesetan dari kata bulan November ya. Nah, tema ini saya dapatkan ketika saya melihat 2 bulan belakangan ini yang cukup menarik ketika saya sedang bermain sosial media, yaitu waktu itu di bulan September itu banyak sekali orang yang menggunakan hashtag September, itu di Twitter ya. Ketika saya sedang scroll Twitter, itu ramai sekali hashtag itu yang menggambarkan di bulan itu tuh bulan yang penuh dengan kesedihan. Ya walaupun nggak semua orang menganggap atau nggak semua orang melihat bulan itu tuh sebuah bulan yang penuh kesedihan. Masih ada orang yang cukup biasa saja ketika menghadapi bulan itu, dan ada beberapa orang yang merasa bulan itu adalah bulan yang penuh dengan kesedihan. Lalu di bulan Oktober muncul lagi dan ramai lagi, yaitu October, atau di mana di bulan itu banyak masalah-masalah yang terjadi di bulan itu, yang akhirnya membuat bulan Oktober itu diplesetkan dengan kata Oktober. Nah, hari ini kita masuk di dalam bulan November yang saya lihat di bulan-bulan sebelumnya begitu banyak kesedihan, dan mungkin ada beberapa kita yang mengalami masalah atau tekanan yang berat, dan mungkin dalam sekolah, kuliah, atau pekerjaan yang terasa begitu berat, ataupun kita mengalami kegagalan di bulan-bulan itu. Bicara soal kegagalan, itu yang menginspirasi saya untuk memberikan tema ini, dan juga melihat keunikan di bulan-bulan sebelumnya. Saya mau ambil salah satu contoh, ketika ada satu orang, atau ketika kita mengikuti sebuah perlombaan, itu kita terkadang cuma fokus untuk menyiapkan ketika kita akan mempersiapkan, ketika kita akan menghadapi kemenangan, atau kita sudah menang, kita ya hanya mempersiapkan kemenangan itu. Tetapi kita nggak pernah mempersiapkan diri ketika kita nantinya akan mengalami kekalahan, atau ketika kita tidak berhasil dalam perlombaan itu. Apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi itu? Apa kita cuma berpasrah saja, atau kita cuma mengeluh, atau kita terus merasa kecewa, sakit hati, bahkan minder, atau bahkan kita tidak
belajar dari kegagalan tersebut. Dan hal itu pun terkadang terjadi juga di dalam kehidupan kita masing-masing, dimana seringkali di dalam hidup ini kita juga merasa bahwa kegagalan itu adalah sebuah akhir yang cukup mengerikan bagi hidup kita, yang akhirnya membuat kita tidak semangat lagi untuk menghadapi hal tersebut, dan kita tidak belajar dari hal itu. Dan juga kita ini seperti contoh yang tadi saya sebutkan, itu kita tidak mempersiapkan diri ketika kita tidak menghadapi kegagalan ini. Yang kalau misalnya kita baca di firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, di sini bilang, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah saudara, kegagalan itu bukan sebuah akhir dari segalanya. Bukan ketika kita gagal atau kita tidak berhasil, bukan berarti kita berhenti di situ. Dan juga kita merasa bahwa ketidakberhasilan itu adalah sebuah akhir dari apa yang kita hadapi. Justru kegagalan itu adalah sebuah permulaan yang baru dan pasti akan lebih baik daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Karena itu ya nggak heran saudara, ketika kita merasa gagal atau kita tidak berhasil, itu akan begitu menyakitkan bagi kita. Dan bahkan mungkin kita merasa kecewa ketika kita tidak berhasil dalam hal tersebut. Yang padahal kalau misalnya kita lihat, kegagalan itu bukan sebuah akhir. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengubah sebuah kegagalan atau ketidakberhasilan itu menjadi sebuah kemenangan di dalam Tuhan? Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada 2 tokoh Alkitab yang juga pernah mengalami kegagalan. Sebenarnya banyak, tapi saya akan mengambil 2 contoh tokoh Alkitab ini. Mereka juga gagal di dalam kehidupan yang berbeda, namun tak gak hanya berhasil atau mereka belajar, tetapi ada juga yang mereka yang menghadapi kegagalan itu atau menanggapi kegagalan itu sebagai sebuah akhir. Dan juga di satu sisi mereka menganggap kegagalan itu sebagai peluang untuk bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Tokoh yang pertama itu adalah Yudas. Ya, kita tahu di sini Yudas itu sudah mengkhianati Yesus dengan ia menjual Yesus itu, dan Petrus adalah dia itu menyangkal Yesus saat ia ditanyai oleh para prajurit. Tetapi kalau kita lihat di sini bedanya adalah Yudas memilih untuk bunuh diri, sedangkan Petrus kalau kita tahu yaitu dia menangis, dia menyesal, kemudian Petrus itu bertobat. Dan kalau kita lihat kembali peristiwa penyangkalan yang dilakukan Petrus itu membuat dia semakin belajar, dan akhirnya dari peristiwa itu Petrus di kemudian hari membuat dia menjadi salah satu murid Tuhan yang berani dan cukup radikal kalau kita lihat di dalam Alkitab ketika dia memberitakan nama Yesus. Namun tidak baik bagi Yudas karena ketika dia memilih untuk menanggapi kegagalan itu sebagai sebuah akhir, akhirnya Yudas lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan kalau kita lihat meskipun mereka sama-sama gagal, Petrus lebih memilih jalan yang lebih baik daripada pilihan Yudas. Dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi sebuah kegagalan atau sebuah ketidakberhasilan yang kita alami? Yang pertama itu kita harus bangkit kembali. Ketika kita mengalami sebuah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menghadapi sesuatu, kita itu nggak boleh langsung mengeluh, saudara. Jangan kita kecewa, jangan kita berlama-lama untuk terus mengeluh, untuk terus bersedih.
Dan akhirnya yang membuat kita tidak punya semangat lagi untuk melakukan hal yang baru. Saya punya satu contoh yang menarik yang saya dapatkan. Di sini ada 2 petani yang mengalami gagal panen akibat banjir yang datang menimpa mereka. Petani yang pertama itu saat dia melihat ladangnya yang sudah terkena banjir, ia benar-benar merasa sedih. Ia tidak kuasa menahan tangisnya melihat ladangnya yang hancur terkena banjir. Karena dia merasa bahwa ladang itu adalah masa depannya, itu adalah kehidupannya, dan sekarang ladang itu hancur terkena banjir yang membuat dia terus menyesali hari itu hari demi hari. Lalu petani yang kedua juga merasakan hal sama seperti petani yang pertama. Ia merasa sedih, ia merasa kecewa karena ladangnya sudah hancur, terkena banjir. Tetapi yang menarik adalah petani yang kedua ini tidak seperti petani yang pertama yang setiap hari terus berlarut dalam kesedihan dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi di sini dia melakukan sesuatu. Ia pergi ke ladangnya, lalu ia memperbaiki ladangnya, ia kembali mencangkul tanahnya, kembali menanam benih di ladang itu, dan membuat aliran air untuk mengairi ladangnya, dan juga ia memupuk kembali ladangnya. Dan setelah beberapa bulan terus berlalu, petani pertama ternyata masih terus bersedih. Ia tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya membuat ladang itu kering dan tidak terurus sama sekali. Dan di saat yang sama juga, justru petani kedua sudah menuai hasil panen dari ladang itu. Dari sini kita bisa lihat, kalau kita terus mengeluh, kita terus bersedih, kita terus kecewa, maka kita akan seperti petani yang pertama yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita menjadi tidak semangat dan akhirnya ya kita berpasrah saja dan kita tidak mau bekerja lebih keras lagi ketika kita menghadapi ketidakberhasilan itu. Kalau kita lebih memilih untuk belajar dan kita mau mencoba lagi, maka kita akan seperti petani yang kedua tadi. Yaitu kita akan mendapatkan hasil yang terbaik ketika kita mau bekerja lebih keras lagi. Dan kalau kita melihat kembali, terus meratapi gagal itu adalah sebuah hal yang tidak berguna, saudara. Dan juga menyesali kegagalan yang kita dapat, itu juga yang gak ada gunanya sama sekali. Yang akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang sama, yang tidak memiliki jiwa yang besar untuk menerima kekalahan. Ya kita mentah-mentah kekalahan itu dan tidak menjadikan itu sebuah pelajaran atau menjadikan itu sebuah batu loncatan untuk kita mencoba yang lebih baik lagi. Dan juga untuk bertahan di dalam kegagalan itu, kita harus memiliki daya tahan yang kuat. Dan juga kita harus memiliki semangat juang yang tinggi. Kalau kita lihat orang-orang yang kita kenal seperti teman-teman atau mungkin orang-orang yang sukses di luar sana, itu mereka pun juga mengalami sebuah proses dan mereka tidak langsung sukses begitu saja, saudara. Mereka harus melewati beberapa proses yang cukup melelahkan mungkin bagi mereka, dan mereka juga pasti banyak yang mulai dari nol, dan mereka mengalami yang namanya jatuh bangun ketika mereka merintis sebuah usaha misalnya atau sebuah bisnis. Itu mereka pasti mengalami yang namanya jatuh bangun ketika mereka merintis itu. Dan bukan hanya sekali pasti, kalau kita lihat pasti itu terus menerus pasti akan ada ketika kita ada di dalam sebuah proses tersebut. Jadi ketika kita berusaha atau kita ingin keluar dari kegagalan itu, maka kita harus bangkit kembali ketika kita mengalami kegagalan itu. Berapa kali pun kita gagal, mau sekali ataupun berkali-kali, kita jangan langsung menyerah, tapi kita harus bangkit kembali dan kita nggak usah malu.
Karena ketika kita mau berani untuk bangkit, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik ketika kita mau berusaha. Lalu yang kedua, kita harus melihat sisi positif dari kegagalan itu. Kegagalan mungkin memang membuat kita sengsara dan kita pasti akan merasa putus hati, putus asa, atau kita akan merasa patah hati. Mungkin kita frustasi, kita marah, atau sedih. Namun kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 3-5, itu firman Tuhan berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Jadi saudara, bukan itu yang seharusnya menjadi respon ketika kita gagal atau kita tidak berhasil. Tetapi Tuhan ingin kita menjadikan sebuah kegagalan itu sebagai bagian dari proses pertumbuhan kita menjadi orang yang lebih dewasa. Kita harus menjadikan sebuah kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk kita, untuk bertekun lebih lagi, untuk semangat lebih lagi, dan mau belajar untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga ketika kita sedang berada dalam proses tersebut, kita jangan merasa putus asa. Kita perlu melihat apa yang terjadi di masa lalu, dan kita perlu berusaha melakukan apa yang lebih baik saat ini, dan jadikan masa lalu itu sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Dan dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang tahan uji lewat kegagalan tersebut. Dan juga dari hal itu, kita dilengkapi dengan sebuah pengalaman yang cukup agar kita siap ketika kita menghadapi situasi sulit di kemudian hari. Dan ketika kita sudah tahan atau kita sudah siap dengan hal itu, maka kita akan punya pengharapan untuk berhasil. Dan kita akan mendapatkan sebuah kemenangan yang luar biasa ketika kita berhasil melewati masa-masa itu. Kalau kita lihat di Filipi 3 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Jadi saudara, kita harus melupakan kegagalan kita. Jangan terus kita berhenti di masa lalu atau kita terus melihat ke belakang, tetapi kita harus fokus ke depan. Dan kita harus belajar dari kegagalan itu supaya kita mendapat hadiah yang, kalau kita di Filipi tadi, kita akan memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan ingat saudara, kita juga jangan berhenti berharap kepada Tuhan agar kita bisa mengejar impian kita dengan semangat sampai kita memperoleh upahnya. Dan pasti kita tahu bahwa tidak akan ada usaha yang sia-sia ketika kita melakukannya dengan tekun. Lalu yang ketiga, kita harus percaya kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin ketika kita merasa sedih atau putus asa, itu akan membuat kita menjadi seorang yang rendah diri. Kita kadang menjadi minder, lebih memilih untuk mengurung diri kita sendiri. Kita menarik diri dari pergaulan, yang akhirnya kita menjadi seseorang yang tidak berani. Dan kita juga menganggap diri kita bahwa kita ini adalah seorang pecundang. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa ketika kita gagal, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Padahal kalau kita lihat saudara, kegagalan itu ya sifatnya nggak sementara. Dan ya walaupun mungkin di suatu hari kita akan menghadapinya lagi, tapi nggak semata-merta itu adalah sebuah hal yang
bukan sebuah hal yang tidak membuat kita menjadi terus menahan diri. Dan kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita mengalami hal ini, kita bisa mendapatkan kesempatan kita untuk belajar dan akhirnya kita mendapat kesempatan untuk menjadikan itu sebagai sebuah kemenangan yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Kita boleh saja mengalami sebuah kegagalan atau kita tidak berhasil dalam hal apapun, dan memang tidak dipungkiri kita harus menerima kenyataan itu ketika kita mengalaminya. Tapi saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melancarkan yang tidak baik karena hidup kita. Dan jangan lupa kalau Tuhan itu tidak pernah gagal dalam mengurus atau menyertai kehidupan kita. Seburuk apapun keadaan yang kita hadapi, itu tidak akan mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Ketika kita gagal, kita harus berusaha untuk bangkit, dan kita harus percaya, dan kita harus berharap juga kepada Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kita dan pasti Dia akan menolong setiap kita. Dan juga kita harus percaya diri dan yakin sama diri kita sendiri. Karena kita tahu kalau Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita melalui masa-masa berat ini atau kita sedang di dalam proses itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus terus berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya kita tidak akan mampu. Maka dari itu kita perlu yang namanya berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita jangan lagi jatuh atau terpuruk ketika kita merasa gagal. Memang kegagalan itu nggak selalu buruk. Justru kegagalan itu akan menjadi sebuah kemenangan yang akan kita dapatkan ketika kita bisa mengatasi itu dan bisa mengolah kegagalan itu bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, apakah hari-hari ini kita baru saja mengalami sebuah kegagalan? Kalau misalnya ya, mari kita jangan biarkan kegagalan itu melumpuhkan semangat kita untuk belajar dan juga untuk kembali bangkit untuk mengalahkan kegagalan itu, dan kita harus melangkahkan kaki kita ke depan agar kita bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Dan juga kita harus menerima kegagalan itu dengan hati yang lapang, dan kita harus belajar dari kegagalan itu. Lalu kita harus yakin sama diri kita kalau kemenangan itu bukan hanya milik orang-orang yang hebat, melainkan milik setiap orang yang mau bangkit meskipun ia telah gagal. Jadi ingat saudara, pelajaran terbesar dalam hidup ini itu kita bisa dapat dari sebuah kegagalan melalui proses yang kita hadapi, dan juga dan juga pengharapan kepada Tuhan. Dan saya berharap bukan bulan ini saja kita mengalami kemenangan, tetapi bulan-bulan berikutnya atau seterusnya kita terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan menolong setiap diri kita ketika kita melewati masa-masa yang sulit, dan percaya bahwa ketika masa-masa sulit itu datang, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini ya Tuhan. Kami kembali diingatkan untuk berharap padamu ya Tuhan ketika kami mengalami sebuah kegagalan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melewati masa-masa sulit itu ya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami dan Engkau menolong kami. Dan ketika kami berharap kepadamu ya Tuhan, Engkau akan memberikan sebuah kemenangan
kepada kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan kami berharap ya Tuhan, bukan hanya bulan-bulan ini saja ya Tuhan, tapi seterusnya ya Tuhan, kami merasakan kemenangan-kemenangan lagi yang lebih daripada hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu beserta dengan kami, dan Engkau selalu menyertai hari-hari kami ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kita sudah mendengar satu firman yang mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan, sekalipun mungkin ada banyak tantangan yang mencoba menghalangi kita, membuat kita gagal, tetapi kalau kita terus menguatkan diri kita dan terus berharap kepada Tuhan, menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, saya percaya setiap persoalan yang mencoba untuk menjadikan kita gagal akan dapat kita atasi, dan ujungnya membuat kita menjadi orang-orang yang menang dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Seringkali kita merasa malu kalau kita gagal, karena kita akan ditertawakan oleh banyak orang, karena sebetulnya ada begitu banyak orang mengharapkan kita gagal dan mengharapkan kita tidak berhasil dalam banyak hal. Tapi percayalah saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kegagalan mungkin bisa terjadi, tapi jangan sampai kegagalan itu membuat kita berhenti menjalankan visi dan misi Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kegagalan mungkin bisa terjadi 2 kali atau 3 kali, tapi jangan pernah berhenti di titik kegagalan itu. Lanjutkan perjalanan, siapa tahu, kita tidak pernah tahu bahwa beberapa meter di depan itu adalah titik keberhasilan kita. Saya ingat satu ilustrasi tentang kisah Einstein ya. Tadi kami diskusi dengan beberapa teman berkenaan dengan Einstein. Einstein suatu hari mengajar di kelas, dia mengajarkan perkalian 9, saudara. 9 kali 1, 9 kali 2, dan seterusnya. Dan dia coba tulis angka perkalian itu. 9 kali 1 sama dengan 9, 9 kali 2 sama dengan 18, seterusnya sampai 9 kali 9. 9 kali 9, 81. Dan yang terakhir adalah 9 kali 10. Ketika tiba di perkalian 9 kali 10, dia menulis bukan 90, tetapi dia tulis 91. Saudara, ketika dia tulis 91, kelas menjadi ribut, berisik, dan mulai mentertawakan Einstein. Dan mungkin ada sebagian di antara mereka yang tidak yakin bahwa Einstein adalah seorang jenius. Mereka mungkin bahkan underestimate. Mereka berpikir, berasumsi bahwa ternyata Einstein itu tidak seperti yang mereka duga. Tidak sepandai yang mereka dengar. Setelah kelas reda, Einstein berkata, ketika aku menuliskan semua 9 kali 1 sampai 9 kali 9 dan semuanya benar, kalian semua diam saja. Tapi ketika aku menuliskan satu kesalahan kecil, kelas mulai mentertawakan. Berapa banyak keberhasilan yang tidak mendapatkan pujian, tetapi satu kali kegagalan, seantero dunia, satu kelas mentertawakan kegagalan itu. Saudara, mungkin ada di antara orang-orang di sekitar saudara sedang mentertawakan kegagalan saudara. Tetapi saya berdoa ketika saudara berjalan dengan Tuhan, saudara akan hadapi kegagalan dan saudara akan bangkit kembali. Ketika gagal lagi, bangkit kembali. Saya jadi ingat dengan Rasul Paulus, saudara. Saya akan coba bacakan dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Mengatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah,
lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah lautan. Tetapi tidak pernah menghentikan perjalanan Paulus untuk mengerjakan misi, memberitakan Injil, sehingga sampai ke ujung-ujung bumi, Injil diberitakan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu benua ke benua yang lain. Diselesaikan Paulus. Ada begitu banyak hal yang mencoba untuk menghambat perjalanan Paulus, tetapi tidak ada satupun yang dapat menghentikan Paulus dan menggagalkan Paulus. Terjemahan lain mengatakan, ketika aku dipukul, aku bangkit lagi. Dipukul lagi, aku bangun lagi. Dipukul lagi, dia bangun lagi. 3 kali dipukul, dia 3 kali bangun. 5 kali dipukul jatuh, dia 5 kali bangun. Saya berdoa, saudara punya spirit, passion, gairah, antusias, kekuatan seperti Rasul Paulus. Kalau itu saudara miliki, maka saudara akan menjadi unstoppable people, atau seorang atau orang yang tidak akan dapat dihentikan oleh apapun, termasuk kegagalan. Amin. Kalau ada di antara saudara yang merasa pernah gagal dalam berpacaran, dalam berusaha, dalam studi, dan merasa saudara berat memasuki masa depan di tahun-tahun yang akan berakhir ini dan di tahun yang akan datang. Kalau itu saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Bapak di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan, ketekunan. Ketekunan akan mendatangkan tahan uji. Tahan uji akan mendatangkan mereka mampu bertahan dalam pengharapan, dalam iman, dan kebergantungan kepada Tuhan. Hamba berdoa, kiranya kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengikuti GCIC pada hari ini, mereka merasa gagal, Tuhan bangkitkan kembali iman mereka untuk menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Dan apapun situasi yang mereka hadapi, mereka tidak takut akan kegagalan karena Tuhan menyertai mereka, mengurapi mereka, dan membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Hanya ada satu nama yang ajaib, hanya ada satu nama yang berkuasa. Mari kita serukan namanya, Yesus. Yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang megah bagiku.
Tuhan yang berkuasa. Dialah Yesus Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Bersorak-sorai buat Tuhan. Hai Church, saya percaya Anda semua diberkati dalam ibadah online hari ini. Kami sangat bersuka cita karena Anda telah menjadi bagian dalam ibadah online ini. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru. Pastikan selama bulan November ini Anda menyaksikan video-video dari Allah Baik Ministry. Program Aku dan Keluargaku setiap hari Selasa jam 10 pagi. Program yang akan membawa kita untuk semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Program Heartbeat setiap hari Rabu jam 7 malam. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Program Aku dan Alkitabku setiap hari Kamis jam 7 malam. Program yang akan membangun kita dan membawa kita untuk semakin kuat dan semakin menghidupi firman Tuhan. Jika Anda diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan ini, Anda dapat menabur berkat Anda ke nomor rekening di bawah ini. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan video-video dari Allah Baik Ministry. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Anda untuk terus mengembangkan pelayanan ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, share dan like. Pastikan Anda bersama kami minggu depan. Happy Sunday!